Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Syukur pada Tuhan kita diberi kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Hari ini mari kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 23. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaah Tuhan. Seorang anak haram janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor bin Aram Mesopotamia melawan engkau, supaya dikutukinya engkau. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang ketiga boleh masuk jemaah Tuhan. Apabila engkau maju dengan tentaramu melawan musuhmu, maka haruslah engkau menjaga diri terhadap segala yang jahat. Apabila ada di antaramu seorang laki-laki yang tidak tahir disebabkan oleh sesuatu yang terjadi atasnya pada malam hari, maka haruslah ia pergi keluar perkemahan, janganlah ia masuk ke dalam perkemahan. Kemudian menjelang senja haruslah ia mandi dengan air, dan pada waktu matahari terbenam ia boleh masuk kembali ke dalam perkemahan. Di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk kada hajat. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu, lalu berbalik daripadamu. Janganlah kau serahkan kepada tuannya seorang budak yang melarikan diri dari tuannya kepadamu. Bersama-sama engkau ia boleh tinggal di tengah-tengahmu, di tempat yang dipilihnya di salah satu tempatmu yang dirasanya baik, janganlah engkau menindas dia. Di antara anak-anak perempuan Israel, janganlah ada pelacur bakti, dan di antara anak-anak lelaki Israel, janganlah ada semburit bakti. Janganlah kau bawa upah sundal dan uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menempati salah satu nazar, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usaha di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya. Apabila engkau bernazar terhadap Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernazar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu, haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu, tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Umat yang dipilih dan konsekuensi yang harus dijalani. Tema ini yang kita temukan di pasal 23. Jika kita membacanya dengan kacamata Injil, maka kita akan menemukan dua unsur kehidupan umat Tuhan. Yang pertama
adalah umat Tuhan, merupakan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dalam ikatan anugerah di dalam Yesus Kristus. Artinya, kita yang sejatinya tidaklah layak oleh karena keberdosaan, justru dipilih untuk menjadi umat yang Ia kasihi oleh penebusan Yesus Kristus. Pengampunan atas dosa itulah yang tidak bisa kita beli dengan apapun, semata-mata hanya terjadi oleh anugerah. Sedangkan unsur yang kedua, anugerah Tuhan itu harus kita sambut dengan respon untuk hidup taat seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam teks ini kita akan menemukan bagaimana umat dituntut untuk kudus, yaitu bersih dan suci, baik dari segala kotoran fisik maupun sesuatu yang mengotori hati. Oleh karenanya, kita sebagai umat yang dipilih Tuhan harus menjaga agar baik hati maupun apa yang kita lakukan sehari-hari tetap dipandang kudus di hadapan Tuhan. Tentu kita akan dengan sukarela melakukannya jika kita menghargai anugerah yang sudah Tuhan beri itu dengan hati yang penuh syukur. Sebab, sekali lagi, tidak ada sesuatu pun dari kehidupan kita yang sepadan dengan anugerah yang kita terima melalui Anak Allah Yesus Kristus. Tetapi hanya oleh karena kasih-Nya semata, kita dilayakkan disebut sebagai umat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami disebut sebagai umat Tuhan oleh karena anugerah yang Engkau curahkan dari anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Oleh karenanya ajar kami untuk meresponi anugerah tersebut dengan menghidupi apa yang Tuhan kehendaki, secara khusus menguduskan kehidupan kami, baik hati, pikiran maupun perilaku kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan, agar hati kami bisa melakukan itu semua dengan penuh rasa syukur atas anugerah Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan melindungi kami dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.